Jika video ini hadir di layar ponsel Anda, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan semata, tetapi bagian dari rencananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar Anda mendengar pesan ini. Luangkan waktu sejenak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Rasulullah bersabda, "Siapa yang bersalawat kepadaku pada sebuah tulisan, maka malaikat senantiasa berdoa untuknya selama namaku masih tercatat di tulisan tersebut." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendekati kiamat nanti, Dajjal akan muncul sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi manusia. Kelak ia akan memijakkan kakinya di setiap sudut permukaan bumi, kecuali 4 tempat. Lokasi mana saja yang tidak dapat didatangi Dajjal? Dalam buku Asyroh yang Tadziruhal Alam, karya Syekh Mansur Abdul Hakim diceritakan bahwa ada 4 tempat yang tidak mampu dimasuki oleh Dajjal si pendusta ini, yaitu 2 kota suci yakni Makkah dan Madinah, lantaran di dalamnya terdapat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta Masjidil Aqsa dan Masjid At-Tur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, saat Dajjal bertemu dengan Tamim Ad-Dari di sebuah pulau sekitar Laut Yaman. Dajjal berkata, "Kalau aku keluar nanti, aku menjelajahi bumi. Tidak satu pun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Makkah dan Tayyibah, Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya." Hadis riwayat Muslim. Dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa innahu sayadharu 'alal ardi kullaha illa al-haramain wa baital maqdis." Artinya, dan dia, Dajjal, akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Makkah dan Madinah, juga Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi. Dalam riwayat lainnya dikisahkan pula dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi. Ia berkata, "Aku bersama seorang pria Ansar menemui salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berucap kepadanya, 'Ceritakanlah kepada kami sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal.' Maka sahabat Nabi itu menjelaskan tentang Dajjal. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu dia mendatangi setiap tempat. Tetapi dia tidak bisa mendekati 4 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur." Hadis riwayat Ahmad. Dalam bukunya, Syekh Mansur Abdul Hakim menerangkan yang dimaksud Masjid At-Tur pada hadis tersebut, yaitu Gunung Tursina, yang merupakan lokasi Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Dajjal telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk mendatangi kota Madinah, tapi dia bersikeras untuk memasukinya. Namun begitu, Dajjal tetap tak bisa menerobos kota Madinah, lantaran barisan para malaikat senantiasa menghalaunya. Ketika berkhotbah di depan para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerangkan tentang hari pembersihan. Beliau bersabda, "Yaumul khalasi wa ma yaumul khalas, yaumul khalasi wa ma yaumul khalas, yaumul khalas wa ma yaumul khalas." Thalathan. Hari pembersihan. Apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan. Apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan. Apakah hari pembersihan itu? Beliau mengucapkan hingga 3 kali. Kemudian seseorang bertanya, "Apa hari pembersihan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dajjal datang, mendaki gunung Uhud, dan melihat ke kota Madinah." Dia berkata kepada para pengikutnya, "Apakah kalian tidak melihat istana putih itu? Itu adalah Masjid Ahmad." Kemudian dia mendatangi Madinah,
Tapi dia mendapati setiap jalan dijaga oleh malaikat yang memegang pedang terhunus. Akhirnya dia menuju Sabhatul Harf, mendirikan kemahnya di sana. Lalu kota Madinah berguncang 3 kali, sehingga tidak ada orang munafik maupun fasik yang tidak keluar menemui Dajjal. Itulah hari pembersihan. Hadits riwayat Ahmad. Dajjal akan datang ke Madinah dari arah Gunung Uhud, tetapi dia tak bisa masuk ke dalamnya. Sebab para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga negeri itu. Kemudian Dajjal beserta bala tentaranya beristirahat di sekitar Gunung Uhud, tepatnya di tempat bernama Sabhatul Harf, yaitu kawasan yang pasirnya berasa asin dan tidak ditumbuhi tanaman. Lalu kota Madinah bergetar sebanyak 3 kali, dan inilah yang dimaksud hari pembersihan. Hari di mana ketika itu berguncang, dan orang-orang kafir, musyrik, serta fasik yang tinggal di dalamnya, mereka semua keluar dari sana, kemudian bergabung menjadi pengikut Dajjal. Dan yang tersisa di Madinah hanyalah orang mukmin yang bertakwa. Sementara malaikat terus menghadang Dajjal dengan pasukannya, hingga mereka akhirnya dipukul mundur menuju Syam, dan di sana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Sahabat beriman, rahimakumullah. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Beliau bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal." Artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya untuk selalu membaca doa agar terhindar dari Dajjal dan segala fitnah kejinya. Dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian selesai melakukan tasyahud akhir, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal: azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan keburukan Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah." Hadis riwayat Muslim. Salah satu doa agar terhindar dari fitnah Dajjal yang pertama didasarkan dari keterangan hadis dari Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, Rasulullah dalam salatnya pernah membaca doa berikut, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Namun selain dengan doa tersebut, untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal adalah dengan meningkatkan kedekatan diri kepada Allah. Maka kita harus punya waktu untuk berzikir dengan khusyuk kepada Allah, karena dengan berzikir hati akan tenang. Jika hati kita tenang, maka apapun guncangan dunia tidak akan mempengaruhi hati. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, siapapun tidak akan bisa mengganggu, termasuk fitnah Dajjal. Tapi kalau Anda sudah tidak dengan Allah, siapa yang akan menolong Anda?